Yang pertama pasti ada GB ya Kotung ya. Ya. Lu nggak jual GB lu rugi gitu lah. Gen Z ya, milenial itu tuh bosenan gitu. Produknya aja ada 80.000 SKU. Jangan mengecewakan bos, tapi lebih baik mengecewakan konsumen kan. Mereka kan datang mau bangun rumah gitu kan. Nah itu juga rumah tuh nggak lengkap kalau nggak ada keluarga. Jadi pendekatan kita pun lebih, ya itu mungkin hati ke hati. Harga mereka bisa segitu, kita ikutin aja. Halo Sobat GB, kembali lagi dalam program GB Talks. Nah kayaknya kita udah lama banget nih nggak update perbincangan-perbincangan dan memberikan informasi-informasi baru nih seputar bahan bangunan atau yang berhubungan mungkin dengan produk-produk sanitary. Saat ini di studio GB ini udah kedatangan 2 bintang tamu yang pastinya akan memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi seputar bahan bangunan, atau kalau misalnya Sobat GB mau tahu lebih lanjut seputar supermarket bahan bangunan. Nah, mungkin kita langsung perkenalan aja kali ya tanpa berlama-lama lagi. Halo. Halo. Duh, udah ada 2 bapak-bapak yang super ganteng di samping aku jadi kayak agak nervous gitu kali ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ke Sobat GB, siapa dan dari mana nih supaya Sobat GB semuanya tahu. Halo, saya Hadi Santoso, biasa dipanggil Koki Fong. Itu dari Bazar Bangunan. Saya di sini ngurusin manajemen di office dan di store juga. Oke. Ya, halo. Saya Bapak Ferry. Ya, biasa dipanggil Ko Atung ya. Saya di Bazar Bangunan, bekerjanya di Bazar Bangunan PT Surya Mandiri Bangun Sindo sebagai manajer operasional juga. Oke, mungkin aku pertama mau tanya dulu ke Pak Hadius kali ya. Boleh diceritakan nggak sih secara singkat atau misalnya kalau mau detail juga nggak apa-apa sih sejarah berdirinya Bazar Bangunan? Oke, Bazar Bangunan tuh diresmikan ya kalau itu 9 Juni 2007. Nah, bulan depan 9 Juni 2024 itu kita Sweet 17. Wow, Gitu. keren. Dan itu ya foundernya oleh Bapak Tony Chong. Itu juga, dan ini Ko Atung ini juga sangat berjasa sebagai general manager juga, dia salah satu yang terlibat dalam proses pendirian bazar. Gitu. Oke, saat ini udah ada berapa cabang? Saat ini kita ada cabang di Bekasi dan ada di Tambun juga. Oke, nah Pak Hadius dan Pak Ferry, kalau misalnya kita tahu kan kayaknya sekarang tuh supermarket bahan bangunan kan udah banyak ya di wilayah perkotaan ya gitu. Nah, apa sih yang membuat Pak Ferry dan Pak Hadius tuh percaya bahwa maksudnya kita tetap deh buka si bazar bangunan ini tuh di tengah perkotaan gitu, di tengah banyaknya persaingan gitu. Mungkin dari Pak Ferry dulu. Ya, pertama kita bukanya di Kota Bekasi. Oke. Ya, yang di Juanda itu toko yang pertamanya. Nah, karena kita buka di situ tuh, ya salah satu owner kita juga sudah lama di bisnis di area Bekasi. Oke. Nah, keduanya kita buka di cabang kedua ada di Kabupaten Kota Bekasi juga. Oke, berarti kalau misalnya emang udah tinggal lama kali ya di Bekasi ya, jadi maksudnya memang kita coba deh di Bekasi. Dari Pak Hadius mungkin ada mau ditambahkan? Dan waktu itu juga tahun 2007, itu juga belum banyak toko-toko bangunan yang berbentuk supermarket. Karena waktu itu mayoritasnya kan masih tradisional. Dan jadi Bazar Bangunan ini di Bekasi merupakan salah satu toko pelopor supermarket di kawasan perkotaan waktu itu. Jadi mungkin kita udah banyak langganan nih Kotung ya, ada banyak kontraktor dan kenalan juga di Bekasi gitu. Apa sih yang membedakan antara kita belanja bahan bangunan di supermarket bahan bangunan dengan di toko bangunan tradisional? Tentu berbeda ya, tapi kalau dibilang lebih baik mana, mungkin masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setuju. Kalau ini Ko Atung mungkin kalau untuk kita kan sistemnya tuh modern ya. Maksudnya itu sudah harga udah di label. Nah, konsumen juga bisa lihat semua udah tertera, jadi maksudnya itu harga nggak tawar-menawar lagi gitu kan. Nah, terus display juga semua ada contohnya. Nah, kalau kita lihat di salah satu di retail tradisional kan
masih bisa tawar-menawar. Oke. Nah, untuk produk dan maksudnya itu produk sama brand-brand juga banyak pilihan. Oke. Dan mungkin dari segi kenyamanan juga salah satunya kelebihan dari supermarket kan kita ada ber-AC, terus yang di Tambun kita ada eskalator, dan di Bekasi juga kita ada lift. Jadi mungkin dan luasnya aja ada 5.000 lebih ya, Ko Atung. Jadi mungkin dengan produknya aja ada 80.000 SKU gitu. Jadi mungkin ada banyak pilihan untuk orang-orang yang mau lihat langsung gitu. Dan mungkin dari segi kenyamanan pun supermarket bisa lebih cocok ya. Apalagi kalau misalnya untuk konsumen yang suka dengan konsep one stop shopping kali ya, semuanya udah ada di dalam satu tempat. Kita tinggal nanya bagian ini di mana, bagian itu di mana, kita semuanya bisa dapat. Ada produk-produk apa aja sih yang ada di Bazar Bangunan? Yang pertama pasti ada GB, ya Pak Yes, karena GB itu udah termasuk mitra. Mungkin terbesar juga gitu ya di Bazar Bangunan. Jadi kita ada floor and wall ya, ada kayak dari granit, keramik, pasir, semen, terus ada paint ya, Ko Atung, ada cat, terus apalagi Ko Atung? Ya, closet ya, sanitary, plumbing, keran-keran juga, furniture ada. Furniture juga, yaitu divisi baru furniture. Terus ada electric houseware, kayak mobil listrik, sama tools juga, peralatan tukang gitu. Pokoknya dari benar-benar baru mau bangun rumah sampai renovasi rumah, furnishing semuanya ada. Oke, bahkan isi-isinya pun juga beberapa ada ya gitu. Peralatan dapur dan lain-lain juga semuanya ada. Oh iya benar, waktu itu kayaknya aku pernah ke sana, kayaknya lengkap banget sampai kayak tas sekolah, sendal gitu tuh. Pokoknya di Bazar Bangunan lengkap banget. Nah, bagaimana strategi dari manajemen untuk menarik dan memikat hati customer nih? Untuk sekarang mungkin dari Pak Ferry. Ya, kita dari pertama kita promosi dulu. Oke. Ya kan, ya kita kasih contohnya kita pelayanan ke konsumen dengan ramah ya. Nah, terus harga kasih diskon salah satu ya. Nah, terus kita kasih hadiah-hadiah juga. Ya kayak sekarang kita bikin hadiah undian. Seperti ada motor, ya kan. Konsepnya sekarang kita kalau hadiah itu sudah seperti go green gitu loh, pakai listrik punya, sudah nggak pakai yang motor udah ber-BBM ya. Iya. Ikutin zaman dan arahan pemerintah juga. Kita salah satunya juga kan ada program membership ya, itu juga kita bisa tukar poin dan konsumen-konsumen kita yang lama yang memang udah belanja dari zaman dulu itu biasa kita kan ada tanggal ulang tahunnya, jadi kadang mungkin kita bisa kasih kado atau parcel, jadi hubungannya lebih, karena budaya kita kan di Bazar Bangunan mungkin berbeda dengan yang lain tuh, kita lumayan kekeluargaan ya, sangat kekeluargaan, jadi kita sama konsumen pun udah kita anggap seperti rekan sendiri, jadi kita kirimin hadiah. Karena kalau misalkan kemarin lagi Lebaran, kalau misalkan memang dia merayakan Idul Fitri, kita kasih sarung atau kita kasih kurma. Kadang pas lagi Imlek kita kasih kue keranjang ya. Ya, jadi kita mungkin lebih ya memang benar-benar bisnis ya bisnis, tapi ini relasi kita jaga juga. Berarti memang relasi dengan konsumen, kalau misalnya kita di GB ini kan kita sangat mementingkan service after sales ya gitu. Mungkin di Bazar Bangunan juga untuk maksudnya itu menjadi salah satu poin di mana kita menjalin komunikasi gitu, menjaga hubungan dengan konsumen. Dan kita juga ada CSR, kayak kemarin waktu acara Idul Fitri juga kita buka puasa Ramadan itu juga kita kasih kurang lebih 100 anak yatim piatu itu di Masjid Bekasi, Ko Atung. Yaitu langsung sama Pak Tony Chong dan keluarga juga, itu kita bagi-bagi makanan gratis itu juga dari bazar juga. Sama santunan untuk kaum duafa. Nah, jadi ada divisi CSR juga. Mungkin itu salah satu hal yang kita mau nunjukin, kok kita bukan cuma jualan doang, tapi kita juga peduli sama, karena kita orang Bekasi kan, bapak saya juga lahir di Bekasi, jadi ya kita peduli juga dengan kesejahteraan orang Bekasi juga.
Oke. Meskipun saat ini udah supermarket gitu ya, maksudnya sudah besar juga dan pasti sudah banyak juga dong yang tahu. Apakah Bazar Bangunan juga sudah ada di marketplace? Ya, kita di online juga dari tahun 2020 waktu itu, dan itu merupakan suatu anugerah juga karena momentumnya tuh pas banget. COVID gitu. Dan itu waktu itu kayak seperti di Tokopedia, dan itu Shopee itu masih jarang sekali bangunan. Ya. Jadi ketika kita masuk itu pas di Tokopedia pun baru buka divisi home living. Dan kita masuknya salah satu pelopor gitu. Jadi merupakan bisa waktu itu sempat dapat awards dari Lazada. Kita pernah diundang ke Singapura, itu langsung dinner sama CEO-nya. Jadi memang waktu itu lumayan penjualannya berarti ya. Berjaya gitu. Sekarang ya kita kan baru pindah gudang gitu kan, maksudnya biar lebih fokus lagi lah. Jadi ya lumayan agak mundur, cuma kita bakal berkembang lebih lagi. Oke. Yaitu divisi yang lagi difokuskan juga. Nah sekarang itu kan kayaknya perkembangan teknologi itu kan udah sangat pesat sekali ya. Kayaknya kalau misalnya kita nggak bermain teknologi itu kayaknya kita merasa ketinggalan gitu. Benar. Nah bagaimana dari Bazar Bangunan menanggapi dan menyikapi perkembangan teknologi yang ada sekarang? Sekarang kalau dilihat kan itu trennya, kalau zaman dulu itu kan masih jualan di sosial media ya. Terus beralih lagi marketplace yang cuma lihat dari gambar, terus orang beli kayak Tokopedia. Nama zaman sekarang kan udah live, ya. Jadi orang melihat tuh jualan udah kayak balik jualan di pasar gitu loh, orang jualan gitu kan. Nah itu ya kita terapinnya mungkin kita ikutin zaman itu, kita cari divisi, kita mau membentuk divisi digital marketing yang khusus memang jualannya ntar fokus ke sosmed yang TikTok, aktif di sosmed, lebih ke interaksi kali. Ya antara kita sama konsumen, dan jadi ntar ke depan juga kita ini lagi bener-bener dikaji, itu juga untuk ke TikTok kita mulai jualan live juga. Walaupun memang jujur saat kita lihat marketnya di bangunan untuk live tuh belum begitu banyak ya waktu. Tapi ya kita tetap podcast gitu biar bisa jadi yang pertama lah salah satunya. Biar konsumen tuh bisa tahu fungsinya kan, gitu kan, cara pemakaiannya juga, gitu kan. Karena gimana kan yang tahun 2000-an, yang lahir tahun 2000-an, yang Gen Z itu kan juga mau jadi rumah tangga, itu pasti cara tren mereka berjualan udah berbeda gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu mungkin orang harus ke toko, sekarang kan bisa lewat digital teknologi ya. Nah itu kita tetap kembangin juga ke situ sih. Sebenarnya dari Bazar Bangunan ini mengusung konsep apa sih dalam bisnisnya? Ada nggak sih konsep khusus gitu yang bisa membawa Bazar Bangunan sampai sesukses saat ini? Gitu. Gimana tuh Pak? Dari 2007 itu masih udah lebih. Yang sebentar lagi Sweet 17. Ya konsepnya kita tuh terutama tuh pepatah tuh mengatakan tuh jangan mengecewakan bos, tapi lebih baik mengecewakan konsumen kan. Konsumen itu bosnya bos ya, itu konsumen. Jadi kita tuh nggak boleh konsumen itu datang kita harus layani. Ya saya ini kan kalau belanja di bahan bangunan sama yang seperti kita belanja baju kan beda ya. Kalau baju kan kita belanja itu kayaknya tuh kita lihat ini bagus kita belanja. Tapi kalau bahan bangunan itu kita harus butuh penjelasan. Ya kan, profesional yang menjelaskan ini gimana sih cara pakainya nanti gitu kan, fungsinya gimana. Nah jadi konsumen itu kita dengan konsep tuh ya kayak kekeluargaan, kita jelasin satu-satu detail gitu kan. Nanti konsumen kan terkesan lah, nanti dia akan balik lagi gitu kan. Kalau kita ya mungkin rezekinya juga lah ya, rezekinya ya. Ya kalau sesuatu nggak ada rezeki juga susah ya. Berarti memang salesnya di sana tuh memang harus di training terus kali ya, gitu. Edukasinya diperbarui terus. Jadi kalau misalnya kayak ada konsumen nanya, ya jawabannya langsung tepat gitu, nggak bertele-tele. Itu kan salah satu juga cara untuk kita meningkatkan engagement ke customer gitu ya. Mungkin dari Pak Hadius ada yang mau ditambahkan? Tadi saya ya setuju sama Ko Atungnya. Mungkin kalau saya garis bawain yang tadi yang udah saya jelaskan juga, memang kita yang berbeda dengan toko-toko yang udah besar, yang mungkin udah PT terbuka gitu kan, itu mungkin kita sama konsumen tuh benar-benar
kayak kekeluargaan gitu. Dalam arti kayak waktu itu beberapa kali juga ada konsumen yang dari dulu kenal nikahan, nah kita juga hadir gitu. Tapi memang pendekatan kita tuh lebih personal mungkin bisa dibilang ya. Jadi salah satunya ya dengan tadi yang kau tuh bilang itu nggak boleh ngecewain gitu. Dan mungkin dengan kita dekat dengan konsumen, pelayan itu kan jadi mereka juga nyaman, karena menurut saya mereka kan datang mau bangun rumah gitu kan. Nah itu juga rumah tuh nggak lengkap kalau nggak ada keluarga. Jadi pendekatan kita pun lebih ya itu mungkin hati ke hati gitu. Dan itu kita selalu ingatkan terus ke sales-sales dan ke seluruh karyawan kita. Makanya kadang kalau misalnya datang ini kok harga di toko sebelah lebih murah, itu nggak usah banyak prosedur gimana, kita langsung ikutin harganya ya Pak. Salah satunya kan udah harga mereka bisa segitu, kita ikutin aja gitu. Misalnya konsumen bawa foto nih contoh harganya ini lebih murah, kita langsung ikutin gitu. Jadi memang kita benar-benar memaksimalkan gimana biar pelayanannya tuh kita nomor satu. Terus ada konsumen urgent mau kirim sekarang, kalau memang ada misalnya contoh nih OB bisa naik motor gitu kan, bisa dikirim sekarang pun ya udah kirim aja sekarang gitu. Nggak usah ada prosedur, maaf dari peraturan perusahaan 2 hari kerja gitu yang kita infokan ke karyawan tuh nggak boleh. Nggak usah terlalu kaku ya. Iya betul. Kan ada free ongkir gitu kan. Berarti itu salah satu fasilitas dari customer yang bisa didapat kali ya gitu. Selain itu ada lagi nggak sih fasilitas-fasilitas yang bisa didapat? Jadi mungkin yang tadi dibilangin itu fleksibel ya kalau tuh. Salah satunya tadi misal harga, kan biasa kalau supermarket tuh tadi identiknya nggak bisa nego ya, bisa nawar gitu kan. Nah kalau kita tuh lebih ke kalau mereka beli banyak nih, nah itu ya kita bisa harga bisa lebih fleksibel. Terus tadi dari dengan karyawan juga kan bulan depan ini kan kita mau ulang tahun ke-17 Seventeen Bazaar gitu kan, dan ketika saya lihat datanya itu ada 12 karyawan yang kerjanya udah lebih dari 16 tahun gitu. Jadi itu kan kayaknya jarang juga gitu kan, maksudnya punya karyawan yang bertahan, dan itu sebenarnya mungkin dari owner ya, dari Pak Tony Chong, yang mereka memperhatikan kita karyawan juga sebagai anak-anaknya, makanya betah. Dan jadi anak-anaknya betah pun pelayanan kita ke konsumen pun ya seperti keluarga gitu loh, karena memang itu dari atasnya. Mungkin itu yang membedakan kita dengan toko-toko lain. Berarti memang selain mementingkan customer tuh karyawan-karyawan di dalam tuh juga harus diperhatikan gitu ya. Benar, dan gitu. Dibikin sejahtera, dan kita hubungannya mungkin lebih intimate ya. Gitu. Produk-produk apa aja sih yang paling sering dicari sama customer Bazar Bangunan? Sekarang tuh lagi tren closet, smart closet gitu kan, black series lah ya. Dan kayak tadi saya bilang kan mungkin generasi sekarang Gen Z ya, milenial itu tuh bosenan gitu. Jadi mereka suka produk-produk yang mungkin warna-warni yang berbeda dengan yang zaman dulu gitu kan. Jadi mungkin kalau kita ngomongin sanitari itu banyak orang-orang yang nyari yang berbeda, yang dinamis sama yang lain. Salah satunya mungkin GB, kalau saya lihat sih dia produknya lumayan ada banyak warna, terus banyak sinknya tuh yang zaman sekarang ya, itu lagi tren itu sink yang banyak tombol ya, apa sih yang pakai gelas yang baru. Nah itu saya lihat juga GB kayaknya ada juga gitu, jadi itu sesuai zaman banget. Sink gitu. Terbaru kita kolaborasi dengan Christian Sugiono gitu, nah itu juga emang lagi booming banget sih gitu, karena dalam satu sink itu tuh udah ada beberapa kompartemen gitu ya untuk membantu lebih fleksibel gitu di dapur. Kalau misalnya untuk daya tarik dari customer Bazar Bangunan terhadap produk-produk GB tuh bagaimana? Apakah meningkat gitu? Apa bagaimana nih sekarang ini? Untuk GB sih lumayan bagus lah ya. Semenjak kita kembali yang tadi tuh persaingan ya, kita store juga kita tuh perbaiki gitu kan. Nah sekarang store Bekasi juga sudah bagus, konsumen belanja juga enak. Nah untuk meningkatkan omset ya, sales kayak seperti GB ya, kita kasih space yang gede. Nah sih lumayan bagus lah ya. Nah produknya juga lumayan lengkap. Nah jadi model-modelnya juga udah bagus kan, lumayan lah, omset juga naik terus ya. Meroket. Nggak mengecewakan Jimmy juga lah ya. Oke. Nah udah masuk Seventeen nih, kira-kira ada nggak sih goals atau mungkin to-do list yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan ini dari Bazar Bangunan?
Siapa nih mau jawab? Langsung deh, coba. Dulu. Untuk apa? Untuk dari Bazar Bangunan ke depannya tuh ada nggak sih goals-goals yang akan dicapai gitu? Atau misalnya kayak mungkin mau bangun cabang lagi di mana dalam waktu terdekat ini? Kalau bisnis, orang bisnis pasti pengen, ya kan? Ya kita lihat pasar juga lah ya, pasar global. Sekarang zaman lagi susah ya kan? Nah, nanti kita mungkin ya tidak menutup kemungkinan, ya kan? Kita akan ya, ekspansi lah ya, store-store baru. Dari Pak Hadius ada yang mau disampaikan lagi? Ditunggu aja tanggalnya. Amin gitu tanggal mainnya. Tapi iya. Tinggal supportnya dari GB. Iya, supportnya GB. pasti disupport. Ada yang mau disampaikan kepada Sobat GB atau untuk GB-nya sendiri gitu? Silakan dari Pak Hadius. Iya, GB sih udah partner lama ya Ko Atong. Itu awal cerita GB bisa masuk ke Bazar pun dibilang cukup dramatis ya. Jadi berkali-kali ya waktu itu Pak Ferry berusaha gitu. Itu dari ownernya GB sendiri tuh ya luar biasa gitu loh. Waktu itu berkali-kali nyoba mau masuk ke Bazar gimana. Sedangkan waktu itu dulu Bazar belum perluasan. Jadi store dan belum ada tambun ya Ko Atong ya. Jadi store tuh masih terbatas. Dan memang kita kan namanya kayak tadi saya bilang kekeluargaan ya. Jadi kalau memang udah janji dengan brand-brand lain, nggak enak kalau ada brand lain masuk gitu loh. Kita kan kayak keluarga kan setia gitu kan. Tapi dengan tekad saya lihat Bapak owner meyakinkan meyakinkan gitu. Ini kalau dia bilang pokoknya kalau lu nggak jual GB lu rugi gitu lah intinya gitu kan. Dan memang terwujud gitu loh. Maksudnya memang hasilnya pun sekarang GB bikin naik kan. Jadi ya kita waktu itu saya belum ada waktu itu. Jadi masih ini dengan cerita dari Bapak sama Pak Ferry, Ko Acong dan Pak Ferry ya. Mereka berusaha, dicoba dan hasilnya semakin berkembang. Sekarang mungkin salah satu booth paling gede ya Ko Atong ya. Paling besar di Bekasi itu ya GB. Oke. Terakhir nih, kalau misalnya Sobat GB mau belanja-belanja produk dari Bazar Bangunan, marketplace-nya ada di mana aja nih? Itu ada di Tokopedia, official store, terus ada di Shopee Mall, ada di Lazada Mall, TikTok Mall, dan di Blibli. Itu semuanya nama tokonya Bazar Bangunan. Bazar spasi Bangunan. Nah, untuk lokasinya sendiri nih, untuk offline store-nya Bazar Bangunan, mungkin bisa di-mention kepada Sobat GB. Alamatnya? Kalau untuk Bazar Bangunan Bekasi, yang cabang pertama ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 68, Bekasi Selatan. Ya, Kota Bekasi lah ya. Terus cabang kedua ada di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 86, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari Pak Hadius dan Pak Ferry? Cukup ya, saya rasa. Cukup. Mau di spill nanti Sweet 17-nya, mungkin gimana? Sweet 17, peserta mau disebut berapa? Gak usah ya. Tapi ya ntar itu 12 Juni, tapi itu acara lebih ke internal. Jadi kita sama ya karyawan dan karyawannya boleh bawa keluarga juga. Jadi itu bakal besar. Dan itu juga ada di kolam renang acaranya, jadi lumayan kayak gala dinner, pool party. Ya, pool party. Gitu. Pak Ferry dan Pak Hadius, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga udah mau berbagi bersama Sobat GB seputar Bazar Bangunan dan perjalanan singkatnya. Sukses untuk kedepannya, terutama dalam waktu dekat ini akan Sweet 17. Semoga berjalan dengan lancar dan semakin sukses untuk Bazar Bangunan. Dan Sobat GB juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya Sobat GB nggak mau nih ketinggalan tayangan-tayangan atau misalnya informasi-informasi seputar bahan bangunan dan cerita-cerita informatif lainnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Germany Brilliant Sanitary Wear. Dan jangan lupa untuk follow terus Instagram di GB di @gbsanitary1 dan di TikTok @germanybrilliant. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bazar Bangunan, lebih dekat, lengkap, hemat. GB, upgrade your home lifestyle.